Para siswa, mari kita belajar fisika lagi. Jangan lupa like dan subscribe ya. Kita awali dari keseimbangan partikel. Partikel adalah benda yang ukurannya dapat diabaikan, sehingga dapat digambarkan sebagai suatu titik materi. Akibatnya, jika gaya bekerja pada partikel, titik tangkap gaya berada tepat pada partikel-partikel tersebut. Oleh karena itu, partikel hanya mengalami gerak translasi. Syarat keseimbangan partikel adalah sigma F sama dengan 0. Dapat diurutkan menjadi arah sumbu X, sigma Fx sama dengan 0, dan arah sumbu Y, sigma Fy sama dengan 0. Keseimbangan benda tegar. Syarat keseimbangan benda tegar adalah sigma F sama dengan 0 dan sigma momen gaya sama dengan 0. Bila benda tegar pada suatu bidang datar, misalnya bidang XY, maka sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, dan sigma momen gaya sama dengan 0. Yuk kita mengerjakan contoh-contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Besar tegangan tali P adalah titik-titik. Kita tampilkan lagi gambarnya. Selanjutnya kita gambar gaya gravitasi. Kita gambar gaya tegangan tali pada tali yang miring. Selanjutnya gaya tegangan tali itu kita urai menjadi yang mendatar dan yang tegak. Kita namai yang mendatar sebagai T cos 45 derajat dan yang tegak sebagai T sin 45 derajat. Kita gambar juga tegangan tali P. Kita tulis persamaan sigma Fx sama dengan 0. Kita tandai gaya-gaya yang sejajar dengan sumbu X. Selanjutnya kita substitusikan gaya-gaya itu pada persamaan sigma Fx sama dengan 0. Kita dapatkan P sama dengan T setengah akar 2. Kita beralih dulu ke gaya-gaya yang vertikal. Kita tandai gaya-gaya yang vertikal. Kita tulis persamanya sebagai sigma Fy sama dengan 0. Selanjutnya kita substitusikan gaya-gaya yang vertikal itu ke persamaan sigma Fy sama dengan 0. Kita dapatkan T sama dengan 600 per akar 2. Nilai ini kita masukkan ke persamaan P sama dengan T setengah akar 2. Kita dapatkan P sama dengan 300 Newton. Sebuah batang AB homogen bersandar pada sebuah dinding yang kasar dan lantai yang kasar. Bila panjang AB adalah L dan beratnya W, lantai dengan dinding saling tegak lurus, sedangkan AB membentuk sudut theta terhadap alasnya, persamaan gaya dalam arah vertikal adalah kita tampilkan gambarnya. Pertama-tama kita gambar gaya berat. Kemudian kita gambarkan gaya normal yang terjadi antara lantai dengan bagian bawah batang. Kita gambar juga gaya normal yang terjadi antara dinding dengan bagian atas batang. Antara dinding dengan bagian atas batang akan muncul gaya gesekan statis yang kita gambarkan mengarah ke atas. Kita beri nama FSB. Antara lantai dengan bagian bawah batang juga timbul gaya gesekan yang kita beri nama FSA yang mengarah ke kiri. Selanjutnya, gaya-gaya yang mengarah vertikal kita tandai. Karena batang tidak bergerak, maka berlaku sigma Fy sama dengan 0. Selanjutnya, gaya-gaya yang mengarah vertikal itu kita substitusikan ke persamaan sigma Fy sama dengan 0.
Selesai, mudah kan? Sebuah tangga homogen AB panjang 5 meter dan beratnya 300 Newton. Ujung A bersandar pada dinding vertikal yang licin, sedang ujung B terletak di lantai horizontal. Jika tangga tepat akan bergeser, berapa koefisien gesekan antara tangga dan lantai? Kita tampilkan gambarnya. Pertama-tama kita gambar gaya berat. Kemudian kita gambarkan gaya normal yang terjadi antara lantai dengan bagian bawah batang. Kita gambar juga gaya normal yang terjadi antara dinding dengan bagian atas batang. Antara lantai dengan bagian bawah batang timbul gaya gesekan yang kita beri nama Fh yang mengarah ke kiri. Kita tampilkan persamaan sigma Fx sama dengan 0. Selanjutnya kita substitusi dengan gaya-gaya yang mengarah horizontal. Hasilnya adalah Na sama dengan Fs. Berikutnya kita tampilkan persamaan sigma Fj sama dengan 0. Setelah kita substitusi dengan gaya-gaya yang mengarah pada sumbu Y, kita dapatkan Nb sama dengan 300 Newton. Benda tidak berputar sehingga di titik B berlaku sigma momen gaya sama dengan 0. Kita dapatkan Na sama dengan 450/4. Kita tulis kembali Na sama dengan Fs. Na kita ganti dengan 450/4 dan Fs kita ganti dengan μs Nb. Kita dapatkan μs sama dengan 0,38. Para siswa, berikut ini penjelasan singkat mengenai besar momen gaya yang bekerja pada B. Kita geser Na sehingga tegak lurus terhadap jarak ke titik B. Gaya ini menghasilkan momen gaya yang besarnya Na kali 4 meter. Selanjutnya, kita geser W sehingga tegak lurus terhadap jarak ke titik B. Gaya ini menghasilkan momen gaya yang besarnya W kali 1,5 meter. Soal berikutnya, sebuah tangga homogen AB panjang 4 meter dan beratnya 300 Newton. Ujung A bersandar pada dinding vertikal yang licin, sedang ujung B terletak di lantai horizontal membentuk sudut 60 derajat. Jika tangga tepat akan bergeser, berapa koefisien gesekan antara tangga dan lantai? Kita tampilkan gambarnya. Misalkan panjang batang adalah L. Pertama-tama kita gambar gaya berat. Kemudian kita gambarkan gaya normal yang terjadi antara lantai dengan bagian bawah batang. Kita gambar juga gaya normal yang terjadi antara dinding dengan bagian atas batang. Antara lantai dengan bagian bawah batang timbul gaya gesekan yang kita beri nama Fh yang mengarah ke kiri. Kita tampilkan persamaan sigma Fx sama dengan 0. Selanjutnya kita substitusi dengan gaya-gaya yang mengarah horizontal. Hasilnya adalah Na sama dengan Fs. Berikutnya kita tampilkan persamaan sigma Fj sama dengan 0. Setelah kita substitusi dengan gaya-gaya yang mengarah pada sumbu Y, kita dapatkan Nb sama dengan 300 Newton. Benda tidak berputar, sehingga di titik B berlaku sigma momen gaya sama dengan 0.
Kita dapatkan Na sama dengan 300 per 3,4. Kita tulis kembali Na sama dengan Fs. Kita dapatkan μs sama dengan 0,29. Para siswa, berikut ini penjelasan singkat mengenai besar momen gaya yang bekerja pada B. Kita geser Na sehingga tegak lurus terhadap jarak ke titik B. Gaya Na ini terhadap B menghasilkan momen gaya yang besarnya Na L sin 60 derajat. Selanjutnya, kita geser W sehingga tegak lurus terhadap jarak ke titik B. Gaya ini terhadap B menghasilkan momen gaya yang besarnya W setengah L cos 60 derajat. Pada gambar di bawah, Z adalah titik berat batang AB yang panjangnya 3 meter dan masanya 4 kg. Jika sistem seimbang, maka massa beban C adalah, kita tampilkan lagi gambarnya. Pertama-tama kita gambar gaya berat batang, yaitu WAB. Kemudian kita gambar juga gaya berat beban. Kemudian kita gambarkan gaya tegangan tali pada tali bagian kiri. Kita gambarkan juga gaya tegangan tali pada tali sebelah kanan. Kemudian kita pilih persamaan sigma momen gaya sama dengan 0. Sigma momen gaya kita ganti dengan momen gaya Z dikurangi momen gaya B. Selanjutnya kita masukkan data-data yang ada. Kita dapatkan T sama dengan 20. Sekarang kita perhatikan pada beban C. Pada beban C berlaku T sama dengan WC. Atau WC sama dengan T. Sehingga dapat kita tuliskan WC sama dengan 20. WC kita ganti dengan MC kali G. Akhirnya kita dapatkan MC sama dengan 2 kg. Para siswa, mari kita telaah momen gaya pada sistem. Kita tampilkan lagi gambarnya. Gaya WAB terhadap poros O menghasilkan momen gaya yang besarnya 1 meter kali WAB. Sedangkan gaya T terhadap poros O menghasilkan momen gaya yang besarnya sama dengan 2 meter kali T. Kita lihat variasi soal berikutnya yuk. Seorang memikul beban dengan tongkat AB homogen panjang 2 meter. Beban di ujung A sama dengan 100 Newton dan di ujung B sama dengan 400 Newton. Jika batang AB setimbang, maka bahu orang itu harus diletakkan titik-titik. Mari kita gambarkan soal cerita tadi. Posisi penopang P menggambarkan posisi bahu orang. Beban di A memberikan gaya FA. Sedangkan beban di B memberikan gaya FB. Jarak FA dari penopang P adalah RA, dan jarak FB dari penopang P adalah RB. Dalam keadaan setimbang, momen gaya yang disebabkan oleh FA ditambah dengan momen gaya yang disebabkan oleh FB sama dengan 0. Momen gaya A kita ganti dengan min FA RA, dan momen gaya B kita ganti dengan FB RB. Selanjutnya kita masukkan data-datanya. Dan kita dapatkan perbandingan RA dengan RB adalah 4:1. Selanjutnya batang kita bagi menjadi 5 bagian, sehingga satu bagiannya sama dengan 0,4 meter. Karena RA 4 bagian, maka panjang RA sama dengan 4 kali 0,4 meter. Sedangkan RB sama dengan 1 kali 0,4 meter. Sehingga jawabannya adalah E, yaitu 1,6 meter dari A.